Kita masuk kepada bagian pertama untuk alignment performance measurement, yaitu terkait dengan balance scorecard. Nah, pada balance scorecard ini, pengukuran pada 4 dimensi untuk meyakinkan keseimbangan yang selalu dijaga di setiap aspeknya. 4 dimensi itu antara lain ada financial, ada customer, ada growth, dan operation. Nah, di mana pada masing-masing dimensi ini nanti akan diukur berdasarkan objectives, measures, target, dan inisiatif. Nah, di sini selain itu bagian kedua untuk pengukuran alignment IT-nya bisa dengan cara metode benchmarking, di mana untuk pengeluaran untuk IT secara keseluruhan, nanti di sana bisa kita benchmarking juga berdasarkan persentase turnover pemasukan dari IT, yaitu bisa dilibatkan dengan jumlah end user dan jumlah workstation, lalu benchmarking terhadap persentase perincian pengeluaran IT, di mana itu terkait dengan modal dan biaya pengembangan, end user, dan operasional, serta benchmarking untuk staff IT, di mana bisa dilihat dari jumlah per 1000 pelanggan dan end user yang mendukung staff per 1000 user. Nah, selain itu juga bisa dilihat benchmarking untuk persentase perincian alokasi staff berdasarkan peran dan tugas, baik itu manajer IT, bagian pengembangan, operasional, dan staf pendukung end user. Dan juga benchmarking gaji, yaitu melihat rata-rata gaji staf IT. Ini kita ambil sumbernya dari The National Computing Center in Manchester di UK. Nah, berikutnya pengukuran berdasarkan The Service Profit Chain. Nah, di sini gunanya untuk meningkatkan produktivitas dalam IT, terkait dengan pada biaya dan waktu proyek, dan konsep baru yang dibawa ke pasar. Berikutnya, gunanya juga untuk melihat perilaku yang tepat, dengan melibatkan IT sebelumnya, dan menetapkan tim proyek gabungan. Bisa juga dengan menghasilkan nilai yang lebih besar, terkait dengan waktu respon yang lebih cepat, one-touch solution rate, dan kepuasan bisnis. Lalu juga bisa melihat kemampuan dan kemauan staf untuk berkarya. Di sini dapat dilihat terkait kepuasan staf, tingkat keahlian staf, dan produktivitas. Dan yang terakhir adalah bisa untuk mengetahui kualitas internal terkait dengan performansi sistem IT dan kesederhanaan sistem. Nah, hubungan yang jelas antara pengembangan internal, kapabilitas, itu nanti akan memberikan kepuasan pelanggan dan pencapaian target untuk bagian finansial. Nah, di sini bagian terakhir yaitu dengan IT Strategic Map, yaitu pengukuran IT untuk perusahaan dengan fungsi IT sebagai following. Nah, kita lihat dulu. Berdasarkan persentase pengeluaran IT versus basis turnover-nya berapa, lalu pengukurannya dilihat dari pengeluaran IT versus jumlah end user atau workstation, lalu dilihat juga berdasarkan budget IT dan biaya outsource, lalu dari kehandalan dari proses kunci, baik itu persentase uptime, volume kesalahan, dan persentase ketersediaan sesuai kebutuhan bisnis yang disepakati. Lalu bisa melihat untuk kehandalan sistem, di mana itu nanti akan mengklasifikasikan ke dalam pengaruh besar dan pengaruh kecil, dan tantangan yang dihadapi pelanggan versus sistem back office. Lalu masalah pemecahan masalah, yaitu persentase permasalahan yang diselesaikan hingga saat ini, dan kemudahan mengakses untuk mendukung layanan. Apakah pencapaian 24/7 itu tercapai atau tidak? Nah, berikutnya itu ada juga melihat untuk perjanjian performansi, di mana nanti akan terkait dengan jumlah SLA yang diimplementasikan, persentase performansi terhadap target SLA, perjanjian manajemen third party yang diimplementasikan. Lalu juga pengukuran mengenai delivery layanan, yaitu persentase layanan yang terpenuhi oleh SLA dan persentase target SLA yang tercapai. Selain itu juga ada delivery proyek, yaitu persentase milestone proyek yang terpenuhi, lalu persentase proyek terpenuhi sesuai dengan budget, dan jumlah proyek yang berhasil atau luar biasa. Nah, berikutnya juga ada pengukuran staff, di mana jumlah staff per user, gaji versus tugas, jumlah staff per 1000 user, staff pendukung end user per 1000 user, dan rata-rata gaji IT. Nah, lalu juga ada pengukuran berdasarkan persentase perincian alokasi staff berdasarkan peran dan tugas, baik itu manajer IT, operasional,
pengembangan, atau staf pendukung end user. Juga ada pengukuran peralatan staf, yaitu persentase staf yang bekerja dengan legacy system. Nah, di sini juga dapat diukur terkait risiko dan SDM, yaitu jumlah SDM yang kompeten per layanan inti dan persentase turnover staff. Nah, lalu ada juga efisiensi pemakaian arsitektur, yaitu jumlah item hardware dan jumlah layanan atau aplikasi, dan persentase perincian pengeluaran, baik itu pengembangan, end user, atau operasional software, hardware, atau staff.